Oke, 100% trader forex itu nggak bakal kaya. Itu kan tadi pertanyaanmu. Nah, betul. Menurutmu enek gak sih, Bang? Wong sing sugih sangka trading forex itu. Sebenarnya bisa, ya, bisa kaya, tapi perlu digarisbawahi dulu. Level kekayaan ini seberapa? Miliaran kah? Triliunan kah? Atau berapa? Contoh, coba. Contoh miliar lah. Miliar. Aku yakin miliaran bisa. Karena kemarin aku udah ini kan, apa? Coba buat share portofolio di website juga. Itu kan total ada 2M. Jadi 1M ke atas kan udah miliaran. Bener kan? Nah, Nek ngono mungkin apa ora sih wong sing lagi awam baru mulai main forex untuk menuju ke miliar itu. Gini, ada step by step ya. Jadi kan ibaratnya kayak ADW naik tangga ya. Itu kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Mungkin kalau misal orang yang udah capai miliaran itu udah tahap kesekian. Tapi yang satu hal yang dipahami ketika melangkah di tahap 1 jangan melihat yang ada di tahap 100. Jadi pastiin dulu kira-kira finansialnya stabil nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pahami dulu ilmunya. Karena aku lihat tuh banyak ya ketika trader forex itu nyoba buat trading ya kan. Yang dicari itu duit. Jadi sange ini duit deh. Itu mindset yang keliru menurutku. Kebanyakan dari orang yang lihat di konten-konten TikTok lah ya. Itu kan mandang dari profitnya. Nah, itu tergiur. Kayaknya enak nih cari duit dari sini. Nah, gitu. Gimana tanggapannya? Sebenarnya hal tersebut bisa dibuat motivasi, buat inspirasi itu boleh. Tapi harus lihat bahwasanya posisinya kita itu di mana. Karena kadang orang tuh lihatnya cuman oh enak ya, enaknya. Jadi dia cuman lihat covernya aja. Padahal yang dia nggak tahu bahwasanya dia udah belajar 7 tahun, dia udah pernah loss miliaran, dia udah pernah loss puluhan juta. Jadi yang pahitnya itu dia nggak lihat. Sebenarnya wajib perlu diperbaiki itu sebenarnya mindsetnya. Apapun itu usaha, trading atau apapun itu pasti ada yang namanya perjalanan atau proses itu. Jadi harus lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah prosesnya, yang kedua kira-kira resiko apa yang udah dia taruhkan untuk jadi miliarder itu. Nah, ini selanjutnya. Banyak orang yang FOMO ketika ada berita news di forex ya. Contoh saja lah, news NFP. Bisa nggak sih analisa before news? Sebenarnya kalau misal diomong bisa sih bisa, cuman agak sedikit gambling ya. Karena kita harus melihat yang namanya aktualnya juga tuh. Sebenarnya lebih efektif tradingnya itu after news. Cuman ada sedikit tips ya. Mungkin kalau misal ingin trade before news itu sebenarnya dilihat dari news sebelumnya, yaitu ADP. Nah, NFP itu kan pasti ada tiga news, yaitu NFP, terus average hourly, sama rata-rata pengangguran atau tingkat pengangguran. Jadi pastiin dari forecast yang terjadi, forecast yang ada dari tiga news itu searah. Nah, nggak selamanya NFP itu langsung teng gitu nggak. Kadang cuman spike tok, kadang cuman dia volatilitasnya lebih tinggi, dia cuman weak di situ-situ aja itu pasti ada lah. Cuman intinya nggak selamanya dia selalu searah. Jadi harus pastiin ada tiga news ini bener-bener dia searah, entah itu bad news atau good news. Jadi dilihat dari forecast ini. Iki Bang, selanjutnya iki rada kontroversial. Ada orang yang beranggapan market kripto itu digerakin oleh ekonomi dunia, dan sedangkan candle forex itu digerakin oleh broker. Nah, gimana Bang tanggapanmu itu? Coba jelas. Cuk, pertanyaan paling goblok gitu. Gini. Sebenarnya kalau semisal dibilang digerakin oleh bandar broker ya, itu mindset bodoh sih menurutku. Karena kenapa? Broker itu cuma perantara. Dia ngambil chart market itu dari LP atau liquidity provider. Orang sekaya apapun, misalnya ya kan, duitmu, ya kan, duitnya pakmu sama nenekmu ya didadekno siji. Gak bakal iso nggerakno duit market forex ya. Kecuali kripto mungkin ya. Karena kenapa? Kripto tuh kayak saham. Siapa dia punya yang namanya balance paling gede, dia punya power, pasti dia bisa gerakin harganya itu. Oh no. Oke. Jadi poinnya sebenarnya kedua nih bisa digerakin dari ekonomi dunia. Cuman sing jadi masalah cuman satu. Ketika kripto itu ada pihak ketiga yang bisa gerakin market juga. Itu dinamakan whales. Itu orang yang punya dana besar, punya 1T gerakin mantap langsung fly itu ya. Pasti. Itu bukan news lagi ya? Bukan. Beda. Beda. Kira sama. Makanya di saham kan nenek istilah bandarmologi. Oh. Nah, itu namanya. Tapi tetap ada kan broker-broker yang scam. Ya, pasti ada. Soalnya gini, kadang broker tuh, broker nakal ya. Dia broker nakal itu dia nggak ngelempar ning LP. Tadi ditampung dewe deh. Jangankan no chart, ya kan.
Misal awakmu IB, awakmu ngonten-ngonten di TikTok kayak gini-gini kayak, iku bisa di set. Nek semisal brokernya gak jelas gitu. Nek semisal kayak si Kuning, HFM dan kawan-kawannya itu yang pernah aku pakai nggak kayak itu, aman. Jadi tak kasih 100 juta. Nah bisa buktiin bahwasannya bisa dimanipulasi kayak itu. Nah ini yang baru-baru market gold. Oke. Udah fly sampai 3.600-an. Nah, mungkin bisa dijelaskan penyebabnya apa? Oke. Nek semisal dilihat dari fundamental, dari NFP, ya kan, FOMC bulan-bulan kemarin, itu memang mendukung untuk bad news ya. Maksudnya bad USD. Artinya di sini potensi besar untuk gold mengalami kenaikan. Cuman sebenarnya ada sisi lain yang membuat gold itu naik, yaitu dari kondisi ekonomi. Pokoknya kuncinya gini, kalau semisal gold itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu enek potensi. Nek semisal bukan potensi lagi, itu sebenarnya kisi-kisi. Nek semisal ekonomi dunia itu gak baik-baik aja. Mungkin strateginya ini kita nggak akan bahas penyebabnya karena aku yakin gak penting juga menurut kalian mereka iyo. Karena udah terjadi. Jadi mungkin untuk ke depan nih caranya adalah tinggal tunggu aja strukturnya nanti terbentuk, mungkin di M15 atau mungkin di M30, tunggu sampai strukturnya terbentuk baru nanti entry. Karena kalau misal mau entry sekarang pas puncak-puncak mending duitmu goro ini ya. Main aku. Nah itu jadi salah satu kebanyakan orang yang keliru ya. Cari momen selnya saat di pucuk-pucuknya. Ya sebenarnya gak masalah. Ya yang penting enak konfirmasi nih. Kemarin aku sebenarnya sempet ya cari sell, tapi gak akeh, 100 pip gitu. Sedangkan naik itu 300 pip anjing. Gak masuk akal aja. Jadi mungkin gini ya, kalau misal lo maksain buat trade ketika all time high atau mungkin ketika dia udah terbang tinggi, satu hal yang pasti yang perlu kalian ingat adalah jangan kejar kereta yang udah jalan. Satu. Yang kedua, jangan tangkep pisau yang jatuh. Karena kenapa? Kalau misal lo maksa buat ngejar kereta yang udah jalan, potensi lo jatuh itu besar. Nah, kalau semisal lo maksa buat nangkep pisau yang udah jatuh, tangan lo bakal terluka, bos. Jadi sarannya apa? Tunggu dulu pisaunya udah bener-bener jatuh, lo ambil dari bawah. Itu pokoknya. Nah ini satu lagi bang. Iya. Semisal awake wis dadi profitable trader, hasil profit kuwi enaknya digulung nang ndi? Oke, ini pertanyaan bagus karena nggak semua trader itu tanya. Kalau misal kita udah, misal angkanya berapa nih? Misal katakanlah modal awal 10 juta, terus udah profit 100 juta. Jangan dikompon maksudnya jangan dikompon di market ya. Bisa di switching. Nah kan kebanyakan kalau udah ngerasain profit, terus keluar aura menggebu-gebu untuk mengkompon atau menambahkan balance ya. Menambah balance. Nah itu sebaiknya gimana? Harus ini minimal harus punya dana rekening tuh lebih daripada itu. Misal ya kan di akun trading udah terkumpul total dalam setahun 10.000, tapi rekeningmu ini 1 juta. Ini gak masuk akal, bos. Jadi harus di make sure nek rekeningmu itu lebih besar daripada akun tradingmu. Tujuannya apa? Ben awakmu itu punya rasa aman, nyaman. Jadi kayak ibaratnya tradingnya gak butuh duit. Nek mindset emang gak butuh duit, trading tuh kayak ibarat main game lah. Tapi nek putek kayak sange duit dong, gak bakal sugih gak bakal. Pasti entek duit 10.000 iku. Itu. Ya, jadi harus di switching mungkin tergantung ya. Mungkin bisa nambah di investasi leher ke atas dulu. Karena otomatis basic yang dipahami kan cuman forex loh. Nek semisal pengen memahami investasi lain harus nambah investasi leher ke atas dulu. Contoh mungkin beli kelas, beli buku, beli course yang intinya ya apa caranya pengetahuannya itu bakal nambah. Mosok duit ratusan juta bayar katakanlah 1 juta 2 juta buat kelas gak gelem. Jadi investasi leher ke atas dulu. Kalau semisal udah paham tentang basic kripto, mungkin saham mungkin bisa di CE di situ. Anggap aja uang yang diinvestasikan itu hilang. Jadi nggak mikir nggak tiap hari buka portofolio saham, nggak tiap hari buka portofolio kripto kan. Nah ini tanggapanmu bang tentang IB, seorang IB tapi dia nggak main forex, cuman flexing di sosial medianya. Gimana menurutmu bang? Bajingan itu. ibarat sesimpel gini. Awakmu kok nyebur kali tapi dia gak nyebur. Tapi dia flexingnya kenceng. Apa ya? Memang rata-rata scammer kayak gitu. Patut dicurigai. Nah, soalnya aku tuh kemarin lihat ya di TikTok ya. Kok dia kontennya gini ya? Oh MT terus gitu. Tapi dia nggak pernah nunjukin ini akunnya real atau enggak. Itu jadi pertanyaan sebenarnya. Karena zaman sekarang tuh makin canggih, makin AI ada ya kan. Basic editing malah lebih canggih. Jadi semua itu bisa diedit. Nek MKL5 ya apa caranya ngedit? Kecuali broker gak jelas mungkin iso ya. Tapi nek broker mungkin internasional yang sering dipakai orang
mereka nggak butuh kayak gitu. Awakmu kemarin tak dudui loh portofolio ku ya apa. Sih kayak ngono kuwi lah. Tarik live, tak langsung masuk rekening mana ada, Bos. Jadi poinnya gini ya. Dari semua pertanyaan yang disampaikan tadi, nah, ada beberapa poin yang mungkin bisa kalian perhatikan. Yang pertama, bahwasanya semua aset real, entah itu kripto, saham, komoditi seperti gold, itu kita nggak bisa nih langsung masuk tanpa yang namanya ilmu. Jadi harus punya basicnya dulu. Caranya gimana? Lo bisa belajar. Sekarang YouTube banyak bro. Ya kan, lo ketik trading forex itu banyak banget video tentang trading forex. Jadi lo bisa pelajarin di sana. Nah yang kedua, kalau misal kalian itu posisinya baru punya uang 2 juta, 3 juta, jangan trading dulu. Kalau misal kalian pengen trading, gunain modal yang sekecil mungkin. Let's say $10. Nah $10 ini biar lebih gede, kalian bisa buka yang namanya akun sen. Nah dari akun sen itu kalian bisa belajar. Oh feelnya akun trading tuh kayak gini, ya kan? Terus nanti kalau misal punya uang $1000 tuh kayak gini. Ada step-stepnya. Jadi pakai akun sen dulu sampai balance kalian tuh sampai yang namanya $1000. Kalau misal di bawah itu susah ya buat kalian nge-manage risk, karena ya biar kalian belajar dulu lah, banyak faktor bro. Nah yang ketiga, kalau misal kalian itu udah posisi di mana profitable, nah kalian bisa switching di, mungkin kalau misal kalian ada skill, kan adalah backgroundnya seorang pengusaha, lo bisa putar di usaha kalian kayak gitu. Jadi jangan stay di satu tempat. Sama kayak katakanlah gua ngerampok nih duit dari market, terus gua bakal lempar ke industri yang lain. Jadi tujuannya forex itu bukan buat jangka panjang. Jadi kalau misal lu udah make money dari sini, ya kan, jangan lu jadiin fokus utama, tapi lu bisa switching ke hal yang lain, mungkin kripto, mungkin saham, mungkin kalau misal lu jago properti, ya bisa main di properti, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, thanks a lot guys. Ciao.